Jesse Watson James seorang penjahat Amerika, perampok bank dan kereta api, gerilyawan dan pemimpin geng James Younger. Ia dibesarkan di daerah Little Dixie, Missouri Barat. James dan keluarganya memelihara simpati yang kuat dari selatan. Dia dan saudaranya Frank James bergabung dengan gerilyawan pro-konfederasi yang dikenal sebagai Bushwhackers, yang beroperasi di Missouri dan Kansas selama Perang Saudara Amerika. Sebagai pengikut William Quantrill dan Bloody Bill Anderson, mereka dituduh melakukan kekejaman terhadap tentara Union dan abolisionis sipil, termasuk pembantaian Centralia pada tahun 1864. Jesse Watson James lahir pada tanggal 5 September 1847 di Clay County, Missouri, dekat situs Kearney saat ini. Daerah Missouri ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang dari Upper South, terutama Kentucky dan Tennessee, dan dikenal sebagai Little Dixie karena alasan ini. James memiliki dua saudara kandung, kakak laki-lakinya, Alexander Franklin yang dikenal dengan Frank James, dan seorang adik perempuan, Susan Lavinia James. Dia keturunan Inggris dan Skotlandia. Ayahnya, Robert S. James, bertani rami komersial di Kentucky dan menjadi pendeta baptis sebelum datang ke Missouri. Setelah menikah, dia pindah ke Bradford, Missouri dan membantu mendirikan William Jewell College di Liberty, Missouri. Dia memiliki 6 budak dan lebih dari 100 hektar tanah pertanian. Robert S. James pergi ke California selama demam emas untuk melayani mereka yang mencari emas. Dia meninggal di sana ketika Jesse James berusia 3 tahun. Setelah kematian Robert, ibunya, Zerelda menikah lagi 2 kali. Pertama dengan Benjamin Sims pada tahun 1852 dan kemudian pada tahun 1855 dengan Dr. Reuben Samuel, yang kemudian pindah ke rumah keluarga James. Setelah perang, sebagai anggota dari berbagai geng penjahat, Jesse dan Frank merampok bank, kereta pos, dan kereta api melintasi Midwest, mendapatkan ketenaran nasional dan simpati populer meskipun kejahatan mereka brutal. James bersaudara paling aktif sebagai anggota geng mereka sendiri dari sekitar tahun 1866 hingga 1876, ketika sebagai akibat dari percobaan perampokan bank di Northfield, Minnesota, beberapa anggota geng ditangkap atau dibunuh. Mereka melanjutkan kejahatan selama beberapa tahun sesudahnya, merekrut anggota baru, tetapi mendapat tekanan yang meningkat dari penegak hukum yang berusaha membawa mereka ke pengadilan. Keluarga James Samuel memihak konfederasi saat pecahnya perang. Frank James bergabung dengan perusahaan lokal yang direkrut untuk separatis tentara Drew Lobs, dan bertempur di pertempuran Wilson's Creek pada Agustus 1861. Dia jatuh sakit dan segera pulang ke rumah. Pada tahun 1863, dia diidentifikasi sebagai anggota regu gerilya yang beroperasi di Clay County. Pada bulan Mei tahun itu, sebuah kompi milisi Union menggerebek pertanian James Samuel untuk mencari kelompok Frank. Mereka menyiksa Reuben Samuel dengan menggantungnya di pohon. Selain itu mereka juga mencambuk Jesse muda. Frank James lolos dari penangkapan dan diyakini telah bergabung dengan organisasi gerilya yang dipimpin oleh William C. Quantrill yang dikenal sebagai Quantrill's Riders. Diperkirakan bahwa ia mengambil bagian dalam pembantaian terkenal sekitar 200 pria dan anak laki-laki di Lawrence, Kansas, sebuah pusat perbudakan. Frank mengikuti Quantrill ke Sherman, Texas, selama musim dingin tahun 1863-1864. Pada musim semi dia kembali dengan pasukan yang dipimpin oleh Fletch Taylor. Setelah mereka tiba di Clay County, Jesse James yang berusia 16 tahun bergabung dengan saudaranya di grup Taylor. Taylor terluka parah pada musim panas tahun 1864, kehilangan lengan kanannya karena ledakan senapan. James bersaudara kemudian bergabung dengan grup Bushwhacker yang dipimpin oleh William Bloody Bill Anderson. Jesse menderita luka serius di dada.
Marskal Provost Clay County melaporkan bahwa Frank dan Jesse James mengambil bagian dalam pembantaian Centralia pada bulan September, di mana gerilyawan menghentikan kereta yang membawa tentara Union yang tidak bersenjata yang pulang dari tugas dan membunuh atau melukai sekitar 22 dari mereka. Gerilyawan menguliti dan memotong-motong beberapa orang mati. Gerilyawan juga menyergap dan mengalahkan resimen yang mengejar pasukan Union Mayor A.V. Johnson, membunuh semua orang yang mencoba menyerah, yang berjumlah lebih dari 100 orang. Frank kemudian mengidentifikasi Jesse sebagai anggota geng yang menembak mati Mayor Johnson. Akibat aktivitas James bersaudara, otoritas militer Union memaksa keluarga mereka meninggalkan Clay County. Meskipun diperintahkan untuk bergerak ke selatan melewati garis Union, mereka bergerak ke utara melintasi perbatasan negara bagian terdekat ke wilayah Nebraska. Setelah Bloody Bill Anderson terbunuh dalam penyergapan pada bulan Oktober, James bersaudara berpisah. Frank mengikuti kuantril ke Kentucky, sementara Jesse pergi ke Texas di bawah komando Archie Clement, salah satu Letnan Anderson. Dia diketahui telah kembali ke Missouri pada musim semi. Pada usia 17 tahun, Jesse menderita untuk kedua kalinya dari 2 luka dada yang mengancam jiwa ketika dia ditembak saat ia mencoba untuk menyerah setelah mereka berpapasan dengan patroli kavaleri Union di dekat Lexington, Missouri. Di akhir Perang Saudara, Missouri tetap terpecah belah. Konflik tersebut membagi penduduk menjadi 3 faksi yang sangat ditentang. Persatuan Anti-Perbudakan yang diidentifikasi dengan Partai Republik, Unionis Konservatif Segregasionis yang diidentifikasi dengan Partai Demokrat, dan Pro-Perbudakan, mantan separatis konfederasi, banyak diantaranya juga bersekutu dengan Demokrat, terutama di bagian selatan negara bagian itu. Jesse pulih dari luka dadanya di rumah kos pamannya di Harlem, Missouri, daerah utara di seberang sungai Missouri dari River Quay, kota Kansas yang berubah menjadi Kansas City pada tahun 1889. Dia diasuh oleh sepupu pertamanya, Zerelda J. Mims, dinamai menurut nama ibu Jesse. Jesse dan sepupunya memulai pacaran 9 tahun yang berpuncak pada pernikahan mereka. Sementara itu, mantan komandannya Archie Clement menyatukan geng pemburu semaknya dan mulai melecehkan otoritas Republik. Orang-orang ini kemungkinan adalah pelaku perampokan bank bersenjata siang hari pertama di Amerika Serikat selama masa damai, perampokan Clay County Savings Association di kota Liberty, Missouri, pada 13 Februari 1866. Bank itu dimiliki oleh mantan perwira milisi Republik yang baru-baru ini memimpin rapat umum Partai Republik pertama dalam sejarah Clay County. Selama pelarian geng dari kota, seorang penonton yang tidak bersalah, George C. Jolly Wimore yang berusia 17 tahun, seorang siswa di William Jewell College, ditembak mati di jalan. Kekerasan lokal terus meningkat di negara bagian Gubernur Thomas Clement Fletcher. Ia memerintahkan satu kompi milisi ke Johnson County untuk menekan aktivitas gerilya. Archie Clement melanjutkan karirnya dalam kejahatan dan pelecehan terhadap pemerintah Republik, hingga menduduki kota Lexington, Missouri, pada hari pemilihan tahun 1866. Tak lama kemudian, milisi negara menembak mati Clement. Orang-orang yang selamat dari geng Clement terus melakukan perampokan bank selama 2 tahun berikutnya, meskipun jumlah mereka menyusut yang dikarenakan penangkapan, namun baku tembak, dan hukuman mati tetap dilakukan tanpa proses pengadilan. Sementara, mereka kemudian mencoba untuk membenarkan merampok bank. Sebagian besar target mereka kecil, bank lokal berdasarkan modal lokal, dan perampokan hanya menghukum penduduk setempat yang diklaim mereka dukung. Pada tanggal 23 Mei 1867, mereka merampok sebuah bank di Richmond, Missouri, di mana mereka membunuh wali kota dan 2 orang lainnya. Pada tahun 1868, Frank dan Jesse James diduga bergabung dengan Paul Younger dalam merampok bank di Russellville, Kentucky. Jesse James baru terkenal pada tanggal 7 Desember 1869, ketika dia dan Frank merampok Daviess County Savings Association di Gallatin, Missouri. Perampokan itu hanya menghasilkan sedikit uang. Jesse diyakini telah menembak dan membunuh kasir, Kapten John Shades,
yang secara keliru mempercayainya sebagai Samuel P. Cox, perwira milisi yang telah membunuh Anderson Bloody Bill selama Perang Saudara. Perampokan tahun 1869 menandai kemunculan Jesse James sebagai orang yang selamat paling terkenal dari mantan pemburu semak Konfederasi. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka dicap sebagai penjahat. Gubernur Missouri Thomas T. Crittenden menetapkan hadiah untuk penangkapannya. Ini adalah awal dari aliansi antara James dan John Newman Edwards, editor dan pendiri Kansas City Times. Edwards, mantan kavaleri Konfederasi, sedang berkampanye untuk mengembalikan mantan separatis ke tampuk kekuasaan di Missouri. 6 bulan setelah perampokan Gallatin, Edwards menerbitkan surat pertama dari banyak surat dari Jesse James kepada publik yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Seiring waktu, surat-surat itu secara bertahap menjadi lebih politis dan James mencela Partai Republik dan mengungkapkan kebanggaannya atas kesetiaan konfederasinya. Surat-surat itu membantu James menjadi simbol pembangkangan konfederasi terhadap kebijakan rekonstruksi federal. Sementara itu, James bersaudara bergabung dengan Cole Younger dan saudara laki-lakinya John, Jim, dan Bob, serta Clell Miller dan mantan konfederasi lainnya, untuk membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai James Younger Gang. Dengan Jesse James sebagai wajah geng yang paling umum, meskipun dengan kepemimpinan operasional yang kemungkinan besar ada di antara kelompok, geng tersebut melakukan serangkaian perampokan dari Iowa hingga Texas, dan dari Kansas hingga Virginia Barat. Mereka merampok bank, kereta pos, dan pekan raya di Kansas City, seringkali melakukan kejahatan mereka di depan orang banyak, dan bahkan ia mempermalukan para pengamat politik saat itu. Pada tanggal 21 Juli 1873, mereka beralih ke perampokan kereta, menggagalkan kereta Rock Island Line di sebelah barat Adair, Iowa, dan mencuri sekitar $3.000. Untuk itu, mereka mengenakan topeng Ku Klux Klan. Pada saat ini, Klan telah ditekan di selatan oleh penggunaan undang-undang penegakan oleh Presiden Grant. Mantan pemberontak menyerang rel kereta api sebagai simbol ancaman sentralisasi. Pada tahun 1874, perusahaan Adams Express beralih ke Badan Detektif Nasional Pinkerton untuk menghentikan James Younger Gang. Badan yang berbasis di Chicago ini bekerja untuk melawan penjahat profesional perkotaan, serta memberikan keamanan industri, seperti pemogokan. Karena geng tersebut mendapat dukungan dari banyak mantan tentara konfederasi di Missouri, mereka menghindari Pinkertons. Joseph Younger, seorang agen yang dikirim untuk menyusup ke pertanian Zerelda Samuel, yang ditemukan tewas. 2 agen lainnya, Kapten Louis J. Lull dan John Boyle, dikirim untuk mengejar Youngers. Lull dibunuh oleh 2 Younger dalam baku tembak pinggir jalan pada 17 Maret 1874. Sebelum meninggal, Lull menembak John Younger secara fatal. Seorang wakil sheriff bernama Edwin Daniels juga tewas dalam pertempuran itu. Alan Pinkerton, pendiri dan pemimpin agensi, menganggap kasus ini sebagai balas dendam pribadi. Dia mulai bekerja dengan mantan unionis yang tinggal di dekat pertanian keluarga James. Pada malam tanggal 25 Januari 1875, dia melakukan penggerebekan di wisma tersebut. Detektif melemparkan alat pembakar ke dalam rumah sesaat rumah itu meledak, membunuh adik tiri James, dan meledakkan salah satu lengan Zerelda Samuel, ibu James. Banyak warga yang geram dengan penggerebekan rumah keluarga tersebut. Legislatif negara bagian Missouri mengalahkan rancangan undang-undang yang memuji James dan Younger bersaudara dan menawarkan amnesti kepada mereka. Mantan konfederasi di badan legislatif memilih untuk membatasi ukuran hadiah yang dapat ditawarkan gubernur untuk buronan. Ini memperluas perlindungan atas geng James Youngers dengan meminimalkan insentif untuk mencoba menangkap mereka. Gubernur telah menawarkan hadiah lebih tinggi dari batas baru, hanya untuk Frank dan Jesse James. Di seberang sungai dan di atas bukit dari rumah James, adalah rumah Daniel Askey, yang diperkirakan telah dibunuh oleh James atau gengnya pada 12 April 1875. Mereka mencurigai Askey bekerja sama dengan Pinkertons pada Januari 1875. Pada tanggal 7 September 1876,
Hari pembukaan musim berburu di Minnesota, geng James Younger mencoba menyerbu First National Bank of Northfield, Minnesota. Perampokan terjadi sangat cepat, dan setelah perampokan itu, hanya Frank dan Jesse James yang tetap hidup dan bebas. Cole dan Bob Younger kemudian mengatakan bahwa mereka memilih bank tersebut karena mereka yakin bank tersebut terkait dengan politisi Republik Adelbert Ames, Gubernur Mississippi selama Rekonstruksi, dan Jenderal Serikat Benjamin Butler, ayah mertua Ames dan Komandan Serikat Pendudukan New Orleans. Ames adalah pemegang saham di bank tersebut, tetapi Butler tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Geng itu berusaha merampok bank di Northfield sekitar pukul 2 siang. Untuk melakukan perampokan, geng dibagi menjadi 2 kelompok. 3 pria memasuki bank, 2 menjaga pintu di luar, dan 3 lainnya tetap berada di dekat jembatan melintasi alun-alun yang berdekatan. Perampok di dalam bank digagalkan saat bertindak sebagai kasir. Joseph Lee Hewitt menolak untuk membuka brankas, dengan mengklaim bahwa brankas itu diamankan dengan kunci waktu bahkan saat mereka memegang pisau Bowie di tenggorokannya dan memecahkan tengkoraknya dengan popor pistol. Asisten kasir Alonzo Enos Bunker terluka di bahu saat dia melarikan diri melalui pintu belakang bank. Sementara itu, warga Northfield menjadi curiga terhadap orang-orang yang menjaga pintu dan membunyikan alarm. 5 bandit di luar menembak udara untuk membersihkan jalan, mendorong penduduk kota untuk berlindung dan menembak balik dari posisi terlindungi. Mereka menembak mati 2 bandit dan melukai sisanya dalam serangan itu. Di dalam, penjahat berbalik untuk melarikan diri. Saat mereka pergi, 1 orang menembak kepala kasir yang tidak bersenjata. Geng itu nyaris lolos dari Northfield, meninggalkan 2 rekannya yang sudah mati. Mereka membunuh Hewitt dan Nicholas Gustafsson, seorang imigran Swedia dari komunitas Millersburg di sebelah barat Northfield. Perburuan besar-besaran pun terjadi. Diyakini bahwa geng tersebut membakar 14 pabrik Rich County tak lama setelah perampokan. James bersaudara akhirnya berpisah dari yang lain dan melarikan diri ke Missouri. Milisi segera menemukan Youngers dan 1 bandit lainnya, Charlie Pitts. Pitts tewas dalam baku tembak dan Youngers ditawan. Kecuali Frank dan Jesse James, James Younger Gang dihancurkan. Kemudian pada tahun 1876, Jesse dan Frank James muncul di daerah Nashville, Tennessee, di mana mereka masing-masing menggunakan nama Thomas Howard dan B.J. Watson. Frank tampak tenang, tetapi Jesse tetap gelisah. Dia merekrut geng baru pada tahun 1879 dan kembali ke kejahatan, menahan kereta di Glendale, Missouri. Pada tanggal 8 Oktober 1879, perampokan itu adalah yang pertama dalam serangkaian kejahatan, termasuk perampokan dari juru bayar federal proyek kanal di Killeen, Alabama, dan 2 perampokan kereta api lainnya. Tapi geng baru itu tidak terdiri dari gerilyawan yang tangguh dalam pertempuran. Mereka segera berbalik melawan satu sama lain atau ditangkap. James menjadi curiga terhadap anggota lain. Dia menakuti 1 orang dan beberapa percaya bahwa dia membunuh anggota geng lainnya. Pada tahun 1879, geng James merampok 2 toko di Mississippi Barat Jauh, di Washington di Adams County dan Fayette di Jefferson County. Geng itu pergi dengan uang tunai $2.000 dari perampokan kedua dan berlindung di kabin yang ditinggalkan di perkebunan Kemp di selatan St. Joseph, Louisiana. Sebuah pagar betis penegak hukum menyerang dan membunuh 2 penjahat, tetapi gagal menangkap seluruh geng. Di antara para deputi adalah Jefferson B. Snyder, yang kemudian menjadi jaksa wilayah di timur laut Louisiana. Pada tahun 1881, dengan kecurigaan otoritas lokal Tennessee, saudara-saudara kembali ke Missouri, di mana mereka merasa lebih aman. James memindahkan keluarganya ke St. Joseph, Missouri, pada November 1881, tidak jauh dari tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Frank, bagaimanapun, memutuskan untuk pindah ke wilayah yang lebih aman dan menuju ke timur untuk menetap di Virginia. Mereka bermaksud menghentikan kejahatan. Geng James telah direduksi menjadi mereka berdua.
dengan gengnya yang hampir dimusnahkan, James hanya mempercayai Ford bersaudara, Charlie dan Robert. Meskipun Charlie telah melakukan penggerebekan bersama James, Bob Ford adalah rekrutan baru yang bersemangat. Untuk perlindungan, James meminta Ford bersaudara untuk tinggal bersamanya dan keluarganya. James sering tinggal bersama saudara perempuan mereka Martha Bolton dan, menurut rumor, dia terpesona dengannya. Pada saat itu, Bob Ford telah melakukan negosiasi rahasia dengan Gubernur Missouri Thomas T. Crittenden, berencana untuk membawa penjahat terkenal tersebut. Crittenden telah menjadikan penangkapan James bersaudara sebagai prioritas utama. Dalam pidato pengukuhannya dia menyatakan bahwa tidak ada motif politik yang dapat menghalangi mereka dari keadilan. Dilarang oleh undang-undang untuk menawarkan hadiah besar. Dia telah beralih ke perusahaan kereta api dan ekspres untuk memberikan hadiah $5.000 untuk pengiriman masing-masing dan tambahan $5.000 untuk keyakinan salah satu dari mereka. Pada tanggal 3 April 1882, setelah sarapan, keluarga Ford dan James pergi ke ruang tamu sebelum melakukan perjalanan ke kota Platte untuk melakukan perampokan. Dari surat kabar, James baru mengetahui bahwa anggota geng Dick Liddell mengaku ikut serta dalam pembunuhan Woodhead. Dia curiga Ford tidak memberitahunya tentang hal itu. Robert Ford kemudian berkata dia percaya bahwa James telah menyadari bahwa mereka ada di sana untuk mengkhianatinya. Alih-alih menghadapi mereka, James berjalan melintasi ruang tamu dan meletakkan revolvernya di sofa. Dia berbalik dan melihat gambar berdebu di atas mantel, dan berdiri di atas kursi untuk membersihkannya. Robert Ford mencabut senjatanya dan menembak Jesse James yang tidak bersenjata di bagian belakang kepala. Kematian Jesse James menjadi sensasi nasional. Keluarga Ford tidak berusaha menyembunyikan peran mereka. Robert Ford mengirim telegram kepada gubernur untuk mengklaim hadiahnya. Kerumunan orang mendesak masuk rumah kecil di St. Joseph untuk melihat bandit yang mati itu. Ford bersaudara menyerah kepada pihak berwenang dan kecewa karena dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dalam satu hari, Ford bersaudara didakwa, mengaku bersalah, dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, namun kemudian diberikan pengampunan penuh oleh Gubernur Crittenden. Pengampunan cepat gubernur menunjukkan bahwa dia tahu saudara-saudara bermaksud membunuh James daripada menangkapnya. Implikasi bahwa kepala eksekutif Missouri berkonspirasi untuk membunuh seorang warga negara mengejutkan publik dan menambah ketenaran James. Jesse James tetap menjadi simbol kontroversial. Beberapa gerakan neokonfederasi menganggapnya sebagai pahlawan. Namun pertempuran perang saudara dalam sejarah Amerika telah menggantikan interpretasi lama Jesse James sebagai pahlawan perbatasan barat. Itulah cerita tentang Jesse James, tokoh kontroversial asal Amerika dengan segala bentuk kejahatannya. Walau demikian, masih ada sebagian masyarakat menganggapnya sebagai pahlawan. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.